Pada akun kas dengan kode akun 110 pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal. Letaknya di debit sebesar 42.350. Pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko, kas berkurang di kredit sebesar 2.400. Saldo awal debit dikurang kredit, saldo debit 39.950. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim. Kas berkurang di kredit sebesar 500. Hasilnya menjadi 39.450. Tanggal 7 Desember penerimaan kas bertambah di debit sebesar 8.900, saldo debit menjadi 48.350. Pada tanggal 10 Desember penerimaan kas di debit 27.200, saldo debit menjadi 75.550. Pada tanggal 12 Desember melakukan pembayaran utang, kas berkurang di kredit sebesar 21.168, saldo debit menjadi 54.382. Pada tanggal 15 Desember melakukan pembayaran iklan, kas berkurang 2.600 di kredit, saldo debit menjadi 51.782. Pada tanggal 16 Desember, penerimaan kas bertambah di debit 6.860, saldo debit menjadi 58.642. Pada tanggal 19 Desember, membeli barang dagang, artinya kas keluar, letak di kredit 11.800. Saldo debit menjadi 46.842. Pada tanggal 19 Desember, membayar utang. Kas berkurang 9.000 di kredit. Saldo debit menjadi 37.842. Pada tanggal 21 Desember, melakukan pembayaran ongkos kirim. Kas berkurang di kredit sebesar 1.100, saldo debit menjadi 36.742. Pada tanggal 21 Desember, penerimaan kas masuk, letak di debit 17.600, saldo debit menjadi 54.342. Pada tanggal 26 Desember, mengembalikan uang Ibu Evelien. Ibu Eveliena. Kas berkurang 1.200. Total saldo debit menjadi 53.142. Pada tanggal 28 Desember, membayar gaji penjualan. Kas berkurang, letaknya di kredit sebesar 7.600, saldo debit menjadi 45.542. Tanggal 28 Desember, kembali melakukan pembayaran gaji administrasi sebesar 4.800 di kredit, saldo debit menjadi 40.742. Pada tanggal 29 Desember, membeli perlengkapan toko. Kas berkurang, letak di kredit sebesar 800. Saldo debit menjadi 39.942. Pada tanggal 30 Desember, penerimaan kas masuk, letaknya di debit sebesar 26.840. Saldo debit menjadi 66.782. Pada tanggal 31 Desember, melakukan pembayaran hutang.
dengan letak kas keluar dengan letak 17.820. Saldo debit menjadi 48.962. Pada akun piutang dagang pada akun piutang dagang pada tanggal 1 Desember saldo awal letaknya di debit sebesar 102.600. Pada tanggal 6 Desember pendapatan yang masih harus dibayar dengan letak di debit 8.330. Saldo debit bertemu dengan debit jadi ditambah. Saldo debit menjadi 110.930. Pada tanggal 7 Desember penerimaan tagihan dengan letak di kredit sebesar 8.900. Saldo debit menjadi 102.030. Pada tanggal 14 Desember, penerimaan tagihan di kredit sebesar 1.470. Saldo debit menjadi 100.560. Pada tanggal 16 Desember, kembali penerimaan tagihan sebesar 6.860 di kredit, saldo debit menjadi 93.700. Pada tanggal 20 Desember, pendapatan yang masih harus ditagih letak di debit sebesar 25.740. Saldo debit menjadi 119.440. Pada tanggal 21 Desember, kembali pendapatan yang masih harus ditagih dari jurnal umum dengan letak di debit 1.100. Saldo debit menjadi 120.540. Kembali lagi pada tanggal 21 Desember penerimaan tagihan di kredit 17.600, saldo debit menjadi 102.940. Pada tanggal 30 Desember, pendapatan yang masih harus ditagih dengan letak di debit 803 dengan letak di debit sebesar 18.375. Saldo debit menjadi 121.315. Pada tanggal 30 Desember, penerimaan tagihan dengan letak di kredit sebesar 26.840. Saldo debit menjadi 94.475. Pada akun persediaan barang dagang, pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal dengan letak di debit sebesar 41.600. Pada tanggal 3 Desember, di jurnal umum, pembelian kain batik kredit dengan letak di debit sebesar 21.168. Karena sama letak di debit, jadi kita tambahkan saldo debit menjadi 422.768. Pada tanggal 4 Desember, pembayaran ongkos kirim dengan letak di debit sebesar 500, saldo debit menjadi 423.268. Pada tanggal 6 Desember, penjualan oleh-oleh batik di kredit sebesar 5.000, saldo debit menjadi 418.268. Pada tanggal 10 Desember, penerimaan kas atau penjualan
di kredit sebesar 16.000, saldo debit menjadi 402.268. Pada tanggal 14 Desember, pembayaran barang yang diretur di debit 900, saldo debit menjadi 403.168. Pada tanggal 19 Desember, pembelian barang dagang di debit 11.800, saldo debit menjadi 414.968. Pada tanggal 20 Desember, pembayaran barang di kredit sebesar 13.200, saldo debit menjadi 401.768. Pada tanggal 21 Desember, pembelian kemeja bati anak-anak di debit sebesar 19.800, saldo debit menjadi 421.568. Pada tanggal 24 Desember, pengembalian barang di kredit sebesar 1.980, saldo debit menjadi 419.588. Pada tanggal 26 Desember, pembayaran barang yang diretur di debit sebesar 700, saldo debit menjadi 420.288. Pada tanggal 30 Desember, penjualan kemeja bati anak-anak di kredit sebesar 11.250, saldo debit menjadi 409.038. Pada akun asuransi dibayar di muka, pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit sebesar 11.250. Pada akun perlengkapan toko, pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal sebesar 7.600 di debit. Pada tanggal 29 Desember, di jurnal umum, pembelian perlengkapan toko di debit 800.000. Debit bertemu dengan debit menjadi ditambah. Saldo debit dari perlengkapan toko menjadi 8.400. Pada akun peralatan toko, memiliki saldo awal di debit sebesar 313.000. Pada akun perkiraan retur persediaan, pada tanggal 14 Desember, di jurnal umum, perkiraan pengembalian barang dengan letak di kredit 900.000. Pada tanggal 26 Desember, perkiraan pengembalian barang kembali di kredit sebesar 700, karena sama-sama saldonya di kredit, jadi kita tambah saldo kredit menjadi 1.600. Pada akun akumulasi depresiasi peralatan toko dengan kode akun 124, kita memiliki saldo pada tanggal 1 Desember sebesar 37.800 yang letaknya di sebelah kredit. Pada akun peralatan kantor dengan kode akun 125, kita memiliki saldo akun pada tanggal 1 Desember sebesar 120.000 yang letaknya di sebelah debit. Pada akun akumulasi depresiasi peralatan kantor dengan kode akun 126, kita memiliki saldo akun pada tanggal 1 Desember sebesar Rp40.000 yang letaknya di sebelah kredit. Pada akun utang dagang dengan kode akun 210, kita memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar Rp64.400. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 3 Desember terjadi transaksi pembelian secara kredit sebesar Rp21.168 dan letaknya di sebelah kredit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena posisinya sama-sama di kredit, maka keduanya harus kita tambahkan.
64.400 ditambah dengan 21.168 adalah 85.568. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum di tanggal 12 Desember, terjadi transaksi pelunasan utang sebesar 21.168 dan letaknya di sebelah debit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya di sebelah debit, maka saldonya kita kurangkan dengan 21.168. Sehingga hasilnya menjadi 64.400. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 19 Desember, terjadi transaksi pelunasan utang sebesar 9.000 dan letaknya di sebelah debit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya di debit, maka saldonya harus kita kurangkan dengan 9.000. Maka hasilnya adalah 55.400. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 21 Desember terjadi transaksi pembelian secara kredit sebesar 19.800 dan letaknya di sebelah kredit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya sama-sama di kredit, maka keduanya harus kita tambahkan. 55.400 ditambah dengan 19.800 adalah 75.200. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 24 Desember terjadi pengembalian 4 lusin kemeja batik sebesar 1.980 dan posisinya di sebelah debit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 22A. Karena letaknya di sebelah debit, maka keduanya harus kita kurangkan. Sehingga 75.200 dikurang dengan 1.980 adalah 73.220. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 31 Desember terjadi transaksi pelunasan utang sebesar 17.820. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 22A. Sehingga keduanya harus dikurangkan. Maka 73.220 dikurang dengan 17.820 adalah 55.400. Pada akun utang bank dengan kode akun 214, kita memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 80.000 yang letaknya di sebelah kredit. Pada akun modal saham dengan kode akun 310, kita memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 100.000 yang letaknya di sebelah kredit. Pada akun saldo laba dengan kode akun 311, kita memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 270.200. Pada akun dividen dengan kode 312, kita memiliki saldo awal di tanggal 1 Desember sebesar 90.000 yang letaknya di sebelah debit. Pada akun utang pengembalian dana dengan kode 216, kita tidak memiliki saldo awal. Namun, kita melakukan pencatatan transaksi di jurnal umum, yaitu di tanggal 14 Desember dan di tanggal 26 Desember. Pada tanggal 14 Desember, kita melakukan retur penjualan sebesar 1.470.000. Jurnal ini diambil dari jurnal umum halaman 21A. Sehingga saldonya pun menjadi 1.470. Kemudian, pada tanggal 26 Desember, kita juga melakukan retur penjualan sebesar 1.200 yang letaknya di sebelah debit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 22A. Karena letaknya sama-sama di debit, maka saldonya harus kita tambahkan. 1.470 ditambah dengan 1.200 sama dengan 2.670. Pada akun penjualan dengan kode akun 410, kita memiliki saldo awal pada tanggal 1 Desember sebesar 2.147.400 yang letaknya di sebelah kredit. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 6 Desember terjadi transaksi penjualan barang secara kredit sebesar 8.330 dan letaknya di sebelah kredit.
Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya sama-sama di kredit, maka keduanya harus kita tambahkan. Sehingga 2.147.400 ditambah dengan 8.330 sama dengan 2.155.730. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 10 Desember terjadi transaksi penjualan barang secara tunai sebesar 27.200 dan letaknya di sebelah kredit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya sama-sama di kredit, maka keduanya harus kita tambahkan. Sehingga 2.155.330 ditambah dengan 27.200 sama dengan 2.182.930. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 20 Desember terjadi transaksi penjualan barang secara kredit sebesar 25.470 dan letaknya di sebelah kredit. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya sama-sama di kredit, maka keduanya harus kita jumlahkan. 2.182.930 ditambah dengan 25.740 sama dengan 2.208.670. Kemudian, pada saat kita membuat jurnal umum, di tanggal 30 Desember terjadi transaksi penjualan barang secara kredit sebesar 18.375. Jurnal ini kita ambil dari jurnal umum halaman 21A. Karena letaknya sama-sama di kredit juga, maka keduanya harus kita jumlahkan. Sehingga 2.208.670 ditambah dengan 18.375 sama dengan 2.207.045. Pada akun retur dan potongan penjualan dengan kode akun 411. Pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 61.800. Pada akun diskon penjualan dengan kode akun 412, pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 39.600. Pada akun beban pokok penjualan dengan kode akun 510. Pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 1.042.400. Pada tanggal 6 Desember membeli barang dengan letak di debit senilai 5.000. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 1.047.400. Pada tanggal 10 Desember membeli barang dengan letak di debit senilai 16.000. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 1.063.400. Pada tanggal 20 Desember membeli barang dengan letak di debit senilai 13.200. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 1.076.600. Pada tanggal 30 Desember membeli barang dengan letak di debit senilai 11.250. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 1.087.850. Pada akun beban gaji penjualan dengan kode akun 520. Pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 223.200. Pada tanggal 28 Desember membayar gaji staf penjualan dengan letak di debit senilai 7.600. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 230.800. Beban sewa dengan kode akun 521. Pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 55.800. Pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko dengan letak di debit senilai 2.400. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 58.200. Pada akun beban kirim penjualan dengan kode akun 524, pada tanggal 1 Desember memiliki saldo awal di debit senilai 20.200.
pada akun beban listrik, air, telepon, toko dengan kode akun 525. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 26.400. Pada akun beban iklan dengan kode akun 528. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 54.000. Pada tanggal 15 Desember, membayar iklan dengan letak di debit senilai 2.600. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 56.600. Pada akun beban penjualan lain-lain dengan kode akun 529. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 8.400. Pada akun beban gaji administrasi dengan kode akun 530. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 101.200. Pada tanggal 28 Desember, membayar gaji staf administrasi dengan letak di debit senilai 4.800. Karena letaknya sama-sama di debit, maka ditambah saldo debitnya menjadi 106.000. Pada akun beban listrik, air, telepon kantor dengan kode akun 535. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 13.200. Pada akun beban administrasi lain-lain dengan kode akun 539. Pada tanggal 1 Desember, memiliki saldo awal di debit senilai 5.200. Oke teman-teman, setelah kita posting buku besar dan telah kita buat daftar saldo sebelum penyesuaian, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang Waserba 81 dengan metode perpetual. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Soalnya adalah perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 397.038. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Jadi, pada tanggal 31 Desember yang nomor 1, jurnal penyesuaiannya adalah beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 12.000. Oke, 12.000 ini kita dapat dari selisih antara persediaan barang dagang yang dicatat di daftar saldo sebelum penyesuaian dengan hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko, yaitu sebesar 409.038 dikurang dengan 397.038. Oke, kita kurangkan 000 210, jadi 12.000. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750. Oke, nilai 3.750 ini kita dapat dari hasil 1 dibagi 3 dikali 11.250. 1 ini menjelaskan bahwa kita sudah menggunakan asuransi ini selama 1 tahun. Kita sudah menjalankan asuransi ini selama 1 tahun. Dan 3 ini merupakan premi asuransi kebakaran untuk toko kita itu selama 3 tahun. Dan 11.250 ini merupakan saldo dari akun asuransi dibayar di muka yang ada di daftar saldo sebelum penyesuaian. Dapatlah hasilnya 3.750. Kita lanjut ke nomor 3. Hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar
6.900. 6.900 ini kita dapat dari 8.400 dikurang 1.500, di mana 8.400 ini merupakan saldo dari akun perlengkapan toko yang ada di daftar saldo sebelum penyesuaian, dan 1.500 ini merupakan hasil perhitungan fisik perlengkapan barang. Jadi 8.400 dikurang 1.500 sama dengan 6.900. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 10.600. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800. Oke. Untuk mencari angka atau nilai 37.800 ini, kita begini caranya. 313.000 dikurang 10.600 dibagi 8. 313.000 ini merupakan saldo dari peralatan toko yang dicatat di daftar saldo sebelum penyesuaian. Dan 10.600 ini merupakan nilai sisa dibagi 8 tahun. 8 tahun itu masa pakainya. Dapat sama dengan 37.800. 313.000 dikurang 10.600 dibagi 8 sama dengan 37.800. Kita masuk ke nomor 5. Soalnya adalah peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10.000. Oke. Caranya adalah dengan 4 dikali 30.000 120.000 dibagi 12 sama dengan 10.000. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Soalnya adalah pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri dari 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji penjualan sebesar 1.200 dan beban gaji administrasi sebesar 800 pada utang gaji sebesar 2.000. Oke, ini angka atau nilai ini dari mana? Hasilnya itu kita buat jalannya. Tadi diketahui bahwa toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31. Berarti ini 28 ke 31 berarti ada 4 hari. Kemudian gaji karyawan itu Rp50 per hari. Karyawan yang masuk ada 6 staf penjualan dan 4 staf administrasi. Oke. Untuk staf penjualan dulu ya, kita cari. Ini ada 6 staf penjualan, berarti 6 dikali 50. Rp50 kan gajinya per hari. Sama dengan 300. Tapi 300 ini tuh per hari. Sedangkan kan kerja karyawan itu ada 4 hari. Jadi 300 dikali 4 sama dengan 1.200. Ini jadi untuk staf penjualan.
Kemudian untuk staf administrasi 4 dikali 50 sama dengan 200. Ini 200 per hari. Kita kali 4 karena 4 hari jadi 800. Oke, ini untuk staf administrasi. Ini dia. Jadi untuk utang gajinya penjumlahan antara beban gaji penjualan ditambah beban gaji administrasi, yaitu 1.200 ditambah 800 sama dengan 2.000. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 7. Soalnya adalah tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban listrik, air, telepon, toko, dan beban listrik, air, telepon, kantor pada beban yang masih harus dibayar. Mana beban listrik, air, telepon, tokonya itu sebesar 1.365, beban listrik, air, telepon, kantor sebesar 455, dan beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Oke, untuk mendapatkan hasilnya tadi sudah diketahui bahwa total tagihan itu 1.820. Jadi dari 1.820, 75%-nya adalah 1.365. Dan dari 1.820, 25%-nya adalah 455. Oke, inilah yang kita masukkan ke nilai beban listrik, air, telepon, toko, dan beban listrik, air, telepon, kantor. Yang terakhir kita masuk ke nomor 8. Utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2019. Oke, di jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga sebesar 3.000 pada utang bunga sebesar 3.000 dan utang bank sebesar 16.666 pada beban yang masih harus dibayar sebesar 16.666. Oke, untuk nilai 3.000 ini kita buat jalannya di sini. Oke, dari soal tadi diketahui bahwa bunga itu 9% per tahun selama 2 tahun. Berarti selama 2 tahun ada 18%. 18% itu sama dengan 18 per 100. Oke, 80.000 ini merupakan saldo dari akun utang bank. Karena tadi dari soal, utang bank itu adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga tadi 9% per tahun selama 2 tahun. Oke, jadi di sini 18 dikali 80.000 dibagi 100 hasilnya 14.400. Karena di sini tadi 18%, berarti kan 2 tahun. Berarti ini per 2 tahun ya. Oke. Kalau ini 2 tahun, berarti 1 tahunnya berapa? 14.400 dibagi 2. Berarti 7.200 per tahunnya. Oke, namun di sini itu cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Sedangkan jurnal penyesuaian kita merupakan 31 Desember 2018. Jadi, kita buat ini tadi per tahun. Ini kita perkecil lagi menjadi per bulan. Oke, berarti 7.200 dibagi 12 dapat 600 per bulan berarti ya teman-teman, 600 per bulan. Oke, dari soal kita ketahui tadi pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018
Sedangkan jurnal penyesuaian ini kita buat di 31 Desember 2018. Berarti dari bulan. Berarti 600 dikali 5 dikali 5 bulan tadi sama dengan 3.000. Dari sinilah nilai 3.000-nya. Oke, untuk utang bank 16.666 ini kita dapat dari 80.000 dikali 5 dibagi 24, hasilnya adalah 16.666. Oke, teman-teman. Setelah kita buat jurnal penyesuaiannya semua, lalu kita jumlahkan sisi debit dengan sisi kredit. Setelah kita jumlahkan semua dari semua akun-akun ini, maka jumlah saldonya yang ada di debit sebesar 93.936 dan jumlah saldo di kredit sebesar 93.936. Jadi dua-duanya kanan dan kiri itu balance. Oke,